Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pada siang hari ini perkenankan kami akan mempresentasikan hasil PKM kami. Judulnya adalah realisasi pembuatan instalasi sederhana pengolahan air hujan menjadi air minum dengan metode pemfilteran dan elektrolisis. Oleh saya sendiri, kemudian Pak Urip Nurwijanto Prabowo, dan satu orang dosen dari kimia yaitu Pak Dwi Kartika. Bapak Ibu sekalian, pada apa yang sudah saya lakukan ini adalah merupakan bagian dari program PKM penerapan IPTEK yang saya terima dari LPPM Unsud. Latar belakang daripada PKM yang kami lakukan sebetulnya adalah masalah kebutuhan air yang mana dari hari ke hari semakin meningkat, dan sumber-sumber air tanah juga kalau kita perhatikan semakin hari itu semakin berkurang. Kemudian yang kedua adalah daerah Banyumas menurut saya adalah memiliki curah hujan yang cukup baik, sangat tinggi, bahkan relatif lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain di kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kemudian adanya gerakan sekarang ini adalah adanya gerakan pemanenan air hujan. Ini adalah merupakan hal yang memicu kami untuk untuk membuat program sederhana atau membuat kegiatan sederhana, yaitu memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih, khususnya air minum. Nah, pengelolaan air hujan ini akan menjadi alternatif yang sangat bagus bagi masyarakat desa. Nah, kemudian dari studi literatur yang kami lakukan, kami akhirnya mendapatkan masukan dari beberapa rekan, dari beberapa teman, khususnya dari kimia juga, bahwasanya untuk mendapatkan air minum ini adalah digunakan proses pemfilteran dan proses elektrolisis, mengingat air hujan itu sebetulnya sudah merupakan air yang sangat bersih, yang sangat jernih, sehingga pemfilteran mungkin hanya diperlukan untuk menyaring beberapa partikel-partikel yang terlarut mungkin karena melalui atap rumah, dan sedangkan elektrolisis adalah untuk memisahkan air asam dan air basa, mengingat hujan itu umumnya adalah cenderung bersifat asam. Kemudian pemfilteran yang kami lakukan, kami sebetulnya menggunakan filter yang dari bukan buatan sendiri, tapi kami dapat dari toko online sebetulnya, yaitu satu filter karbon yang kami gunakan untuk menyerap zat kontaminan, pestisida, klorin dan sebagainya, sehingga air hujan nanti hilang rasa anehnya, mungkin rasa bau dan warna mungkin menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah filter sedimen yang memang fungsinya adalah untuk menyaring lumpur, pasir, debu dan kotoran. Nah, untuk filter sedimen ini kami menggunakan ukuran 10 mikron. Memang ini ukurannya agak besar karena kalau kita gunakan yang lebih kecil, airnya agak sulit mengalir ya, karena memang dibutuhkan tekanan yang relatif lebih tinggi. Kemudian untuk elektrolisis kami menggunakan dua buah bak kecil gitu ya, atau istilahnya dua buah wadah dari bahan fiber. Kemudian kami berikan 2 elektroda, dan proses elektrolisnya mungkin bisa dijelaskan seperti berikut ya. Jadi mungkin di sini pada daerah katoda ada 2 molekul air bereaksi menangkap 2 elektron, kemudian tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidroksida. Sementara di bagian anoda ada 2 molekul air lain terurai menjadi gas oksigen dan melepaskan 2 ion H+, serta mengalirkan elektron menuju katoda. Nah, kemudian ion H+ dan OH- akan mengalami proses netralisasi sehingga terbentuk menjadi molekul air kembali. Nah, kemudian selama proses elektrolisis, maka pada sisi anoda atau sisi kutub positif akan bersifat asam, dan pada sisi kutub katoda akan bersifat basa. Nah, nanti bagian yang basa ini akan kita gunakan atau akan kita konsumsi, sedangkan yang bagian asam tentu saja tidak. Dan ini ada manfaat lain, ya, konon katanya adalah digunakan untuk perawatan wajah. Kemudian standar air bersih memang standarnya cukup tinggi. Standarnya mungkin seperti ini. Seperti tidak berasa, tidak berbau, saya kira ini sudah umum. Kemudian juga untuk perbedaan temperatur dengan temperatur lingkungan adalah kurang lebih 3 derajat, saya kira juga bisa terpenuhi. Kemudian untuk batas maksimum kekeruan 10 ppm. Kadangkala juga kekeruan menggunakan satuan NTU.
Kemudian untuk TDS-nya 40 ppm, kemudian juga untuk DHL-nya antara 20 sampai 1.500 mikro MHOS per sentimeter. Nah, kemudian metode yang kami gunakan yang pertama adalah kami adalah survei dulu ke lokasi. Istilahnya adalah observasi awal. Kami menemui Bapak Kepala Desa, kemudian juga Bapak Ketua RW, sehingga kemudian kami putuskan bahwa yang paling cocok adalah RW 3, yaitu di daerah Desa Banteran, Kecamatan Sumbang. Karena ini beberapa pertimbangan yang diberikan masukan oleh Bapak Kepala Desa dan aparat perangkat lainnya. Kemudian persiapan kami melakukan studi pustaka, perizinan, penyediaan alat, dan sebagainya. Kemudian kami melakukan proses sosialisasi dan pelatihan teknis. Kemudian setelah itu kami melakukan realisasi pembuatan instalasi sederhana, dan kemudian saat ini yang masih jalan adalah kami sedang melakukan pendampingan teknis dan implementasi maksud saya, dan pendampingan teknis yang insya Allah akan kami laksanakan besok hari Senin. Tapi kalau untuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan teknisnya sudah. Ini alat-alat yang kami bahan-bahan yang kami bikin, yang kami kumpulkan untuk membuat instalasi tersebut. Kami alhamdulillah sudah mendapatkan 2 instalasi. Awalnya rencananya 3 ya, tapi karena memang dananya waktu itu dikurangi, jadi kami hanya bikin 2 saja. Kemudian desain instalasi sederhana yang kami bikin dengan model seperti ini. Jadi awalnya adalah ada air hujan yang masuk. Air hujan itu masuk tidak langsung kita tampung, melainkan kita tunggu sampai kurang lebih 1/4 jam ya, sampai atap rumah itu bersih. Kemudian kita tampung ke dalam sebuah bak. Nah, proses penampungan itu nanti ada proses pengendapan dulu, tidak langsung kita pakai. Kurang lebih pengendapan 12 jam. Kemudian setelah pengendapan baru air yang betul-betul jernih atau bersih itu kita masukkan ke dalam filteran. Filter itu di sini ada 2 tahap, yaitu filter karbon dan filter sedimen. Tadi sudah saya jelaskan fungsi-fungsi filter karbon dan sedimen. Nah, kemudian baru masuk ke perangkat elektrolisis. Nah, untuk elektrolisis ini dibutuhkan sebuah satu daya atau power supply itu kurang lebih, kalau saya beli dari online itu kurang lebih 300 volt AC. Jadi mohon maaf, 300 volt DC. Jadi arus searah tapi tegangan tinggi. Jadi kurang lebih 300 volt. Kemudian ketika proses elektrolisis berlangsung, maka keran ini dibuka, tidak boleh ditutup. Kemudian kurang lebih kita pantau setiap jam. Kemudian kita ukur dengan parameter yang saya gunakan adalah pH. Kalau pH yang bagian basah itu sudah lebih dari 7,5 ya. Sebetulnya 7,5 itu sudah layak untuk diminum. Cuma saya lakukan terus sampai kurang lebih 1 hari, 12 jam itu saya mendapatkan kurang lebih sampai pH-nya itu 10 lebih, 10,5. Nah itu kemudian kami tutup. Setelah kami tutup, kemudian proses elektrolisis kita hentikan, sehingga antara bagian asam dengan bagian basa ini terpisah. Nah, bagian basa ini insya Allah bisa kita konsumsi seperti itu. Ini adalah prosedur yang tadi sudah kami jelaskan. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis yang kami lakukan di RW 3 Desa Banteran. Kami bertiga melakukan presentasi. Kemudian juga alhamdulillah banyak diikuti oleh para peserta, dan peserta juga cukup antusias. Kemudian dari paparan yang kami lakukan, kami juga memberikan beberapa melakukan observasi melalui lembar kuesioner, dan alhamdulillah banyak sekali yang mendukung kegiatan ini. Meskipun ada beberapa yang kekurangannya ya, diantaranya adalah kemauan para peserta untuk menjadi pionir untuk menyebarluaskan. Ini bisa kami pahami karena memang ini adalah hal yang pertama di desa tersebut, dan banyak juga yang masih belum paham. Ini adalah proses kami merealisasikan alat tersebut dari awal ya, dari dasar sampai selesai. Nah, bagian alat yang terutama untuk penampungan ini memang awalnya akan kami langsung hubungkan dengan talang rumah, tapi karena yang tempat yang dituju untuk dipasang adalah rumahnya Pak RW, dan saya lihat rumahnya Pak RW tidak mendukung untuk bentuk seperti itu. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwasanya bak penampungan dengan instalasi ini saya pisah. Jadi nanti di bak penampungan langsung dari air hujan itu tersendiri.
Nanti ketika sudah diendapkan selama semalam atau minimal semalam, nah itu baru kita pindah ke sini untuk diproses lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Ini adalah hasil. Nah ini mohon maaf ini karena ini juga sekali lagi pengambilan data saya juga masih belum selesai ini, mohon maaf. Ini adalah pengambilan data yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, bahwasanya memang setelah 780 menit itu kami mendapatkan air basah kurang lebih rata-ratanya itu pH-nya 10,1. Tapi ini mohon maaf ya, karena ini belum selesai ya, proses ini belum selesai, masih kami ulang lagi karena ini baru sekali. Mungkin perlu beberapa kali pengulangan pengambilan data air hujan dari beberapa tempat. Kami mengambil sampel air hujan ini terakhir waktu hujan turun, walaupun sekarang hujan lagi deras, tapi cuma pas hujan deras ini kami nggak sempat ya, karena alat sudah kami bawa ke Banteran ya, dua-duanya sudah kami bawa ke Banteran, sehingga nanti ketika kami sempat kami akan ke sana pada saat bimbingan teknis, nanti kami akan menindaklanjuti dengan akuisisi data untuk tahap berikut. Seperti itu. Jadi kami belum bisa menyimpulkan karena belum selesai. Insya Allah nanti kalau sudah selesai akan kami simpulkan dan akan kami tindak lanjuti dengan publikasi di dalam jurnal ilmiah, terutama adalah jurnal Serambi Abdimas yang ada di Fakultas MIPA Unsur. Saya kira cukup, Ibu Moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.